Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Pemuda Gol Nusantara dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, atau yang sedang di luar negeri. Semoga saya tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap semangat untuk menjalankan sebuah kebaikan. Dan juga tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada pemirsa semuanya yang selama ini masih mensupport dan juga mendukung dari channel Pemuda Gol Nusantara terusnya, dan juga channel Paduan Gaul. Dan alhamdulillah pemirsa, sampai detik ini channel Pemuda Gol Nusantara masih tetap eksis dalam menemani kehidupan para pemirsa semuanya. Dimana alhamdulillah kesempatan kali ini ada sebuah request atau pesanan dari seorang netizen, dimana netizen kali ini mengalami keluhan sulitnya daripada rezekinya, dimana usahanya sudah berkali-kali membuka usaha apapun wujudnya, baik itu di bidang daripada jasa atau di bidang daripada sebuah kemampuannya atau di bidang-bidang yang lain. Namun sampai detik ini daripada usahanya selalu saja gagal, dimana kegagalannya seringkali terjadi daripada sebuah kebangkrutan. Dari hal itulah daripada netizen kali ini yang memiliki pengalaman seperti itu menghubungi kami dan mohon dikuatkan daripada sisi gaibnya itu seperti apa. Adakah gaib yang membuat daripada terhalangnya rezeki usaha seorang manusia ini? Semoga saja melalui pandangan sisi gaib ini kita semuanya sebagai manusia bisa mengambil hikmahnya, lebih-lebih nantinya pun semoga saja bisa dimudahkan mendapat rezeki yang halal berkah dan juga bisa digunakan untuk beramal di keadaan sekarang ini. Dan terlebih pun semoga saja kalau memang ada nantinya dimudahkan untuk memperbaiki diri masing-masing. Itu yang kami sampaikan. Dan juga pada dasarnya Allah itu sudah memberikan rezekinya masing-masing, namun kadang-kalanya itu terhijab daripada pribadinya masing-masing. Itu sedikit penyampaian kami kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat Mas. Sehat. Sehat. Udah gak jomblo ini? Iya Mas. Itu temanmu kenapa kok tertawa itu? Kalau temen, ini kalau mau berkenal sama mas-masnya jomblo kayak gitu, yang tersisa itu Mas Roy. Nah, itu yang tersisa. Mas Hamid udah enggak, Mas Amal udah enggak, bentar lagi ya? Iya enggak. Mungkin Mas Roy sama Mas Riki. Saya sendiri yang mungkin jomblo. Siap ya Mas? Siap. Nah, tetap pemirsa, ketika kita melakukan pembersihan diri atau pembersihan usaha, kita memakai media perantara air zam-zam Asma. Ini ya perlu panjang teorinya ketika menggunakan air zam-zam. Daripada wujud nyatanya itu testimoninya sudah banyak. Kalau memang mau nanti ya silahkan dihubungi saja admin-adminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktif pindah ke dalam jasad orang yang jasad juga berpindah. Sallallahu alaihi Muhammad yang bernama Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, yang selama ini menghalang-halangi apa yang dia usahakan selama ini. Sallallahu alaihi, semoga ini terikat sama hamba jalur-jalur.
semua efek negatif dari ragam yang terjadi dengan semua makhluk. Keluar menguap, seperti menguap semakin keras. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin dari saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, salah satu gaib terkuat yang selama ini selalu membuat usaha dari orang yang difotografi saya tunjuk ini gagal, atau yang menghalangi rezekinya hingga setiap usahanya selalu gagal. Dari gaib terkuatnya yang bersemayam di tubuh dari orang yang difotografi bernama yang asli, penyusup penipu hancur yang asli, ketarik telapak tangan kanan saya. Masih aku Allah. Menguasai ragam mediator ini secara total. Otomatis nyambung semuanya. Kemana tuan saya? Kamu duluan apa? Jin. Jin apa wujudmu? Buto hitam. Buto. Raksasa. Raksasa. Jangan-jangan kamu genderuwo. Ya ada sejenisnya itu. Itu teman saya. Kalau kamu dirubah jadi jin kecil mau? Jangan. Tugas saya itu untuk menakut-nakuti manusia. Kok saya nggak takut? Nah, Kan saya manusia. kamu kalau lihat saya hitam, bukan hitam, bisa berubah jadi merah kalau saya melotot. Weh, haruskah saya takut gitu? Lari. Untuk Kamu apa? kalau lari, tidak lari, rugi nanti kamu. Sekarang kamu jadi yang kecil saja. Kuku saya juga panjang. Kamu semuanya hilang. Kamu jadi kecil kayak tuyul. Sallallahu alaihi Muhammad. Kurang ajar sekali kamu. Enggak, saya kurang ajar gitu Pak. Saya kan belum melukai, belum melototi kamu. Wih, Saya hanya menunjukkan jati diri saya. jin bisa melukai manusia kalau begitu? Bisa. Bukankah jin itu makhluk gaib loh? Awas kalau bohong, terpotong-potong tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Bedanya hanya jin tidak mempunyai jasad, tidak mempunyai wadah, seperti manusia. Dalam jasad manusia juga ada jin-jin. Iya, seperti jin korin. Ya itu kamu tahu. Saya juga bisa masuk. Loh, kamu jin apa? Drama dengan jin korin, jin pendamping manusia. Saya bukan jin yang mendampingi manusia. Jin kodam. Ya, Kodam itu juga pendamping kan? ya pendamping. Tapi bukan menemani seperti jin pendamping. Yang bisa dianggap manusia itu. Ngomong-ngomong, kalau kamu jujur nanti tak normalkan kembali. Saya mohon kalau dia jujur dikembalikan. Mungkin ke sesang. Kembalikan juga bulu saya. Kembali. Bulumu banyak, nanti disukai banyak jin perempuan loh. Justru itu. Ini menambah wibawa daripada saya ketika mencari istri-istri. Jangan banyak bulunya kayak teman saya di sana itu yang punya kawasan puncak lereng Muria itu. Mana saya tidak tahu. Ini yang saya bayangkan. Tidak melihat. Tertawa lagi. Wah, manusia itu. Nah, cocok itu. Saya dompleng kekuatannya. Dia emang kuat kok. Oke, udah. Kamu asalnya tadi dari mana toh, Jin? Saya berasal dari Buto. manusia. Tubuh manusia. Manusia yang bagaimana yang kamu ikuti? Saat ini manusia itu banyak mengeluh. Kamu dulu dari Banyak apanya? Banyak. Saya berasal daripada jimat. Jimat. Orang itu dulu punya jimat.
Orang itu dulunya punya jimat. Tidak hanya jimat saja. Loh. Banyak. Jimatnya wujudnya apa? Kamu pengen beli. Berarti Rai dulu kalau sering datang ke orang-orang pintar. Ya sering. Kebal juga ada. Wih. Tapi dibacok pasti keluar darah. Loh, itu gak kebal namanya. Kebal setengah-setengah itu. Karena yang membantu itu tahu manusia ini pekok. Dia itu setengah-setengah meyakini apa yang dia datangi. Tidak setengah-setengah. Yang membantu ya bukan golongan yang kuat, yang tanduk, golongan jin yang kecil seperti saya kamuannya itu. Katanya kamu kuat. Meskipun dia menantang-nantang, dibacok juga mati. Oke. Saya ya kuat ketika dia mempunyai lawan jenis. Hubungan. Kalau berhubungan dengan lawan jenis, kalau berhubungan dengan sesama jenis, mungkin beradu pukul, beradu kekuatan itu kalah kamu. Ya kalah. Bisa bantu. Bukan level saya. Karena daripada lawannya itu, dia juga mempunyai kesaktian. Ketika manusia itu dia sudah yakin seyakinnya apa yang dia jalani, apa yang dia bawa itu akan ya kebal. Nah, nanti kudamnya akan menyatu di dalam jasadnya, membentengi, melapisi. Benda-benda tajam itu akan ditamengi daripada yang membantu. Itu. Oke, jelas. Terus ini saya izin bertanya, orang ini kan mengalami daripada kesengsaraan, kesusahan, daripada rezeki, dimana setiap usaha yang dia kerjakan, ikhtiar yang dia geluti selama ini itu selalu gagal. Penyebabnya apa? Kenapa kamu yang sampai sini katakan dengan jujur? Kalau dusta otomatis jadi kecil lagi. Saya salah satu yang memperkeruh di dalam kehidupannya. Kamu salah satunya. Salah satu. Berarti masih banyak gaib yang lain. Banyak sekali. Dari mana saja unsurnya? Kelakuannya banyak. Nah itu memakan uang yang tidak tahu asal usulnya. Tahu pun mengambil, memelihara jimat-jimat, amalan-amalan yang diberikan, yang dianggap dia mampu untuk dia datangi dulu. Lantas antara makhluk gaib dengan rizki itu ada hubungannya, karena manusia selama ini kan kadang nggak percaya bahwasanya kalau usaha manusia udah full maksimal itu rezekinya nanti akan menjadi maksimal. Nah, kadang-kadang kan gitu akal manusia ini. Apa kenyataannya yang terjadi kan menyampaikan bahwasanya ketika manusia itu memiliki daripada khodam yang berasal dari jimat, perbuatan atau leluhur yang fasik-fasik khodam ini, ya dimana ini apa sih hubungannya rezeki yang tertutup dengan gaib seperti Anda ini? Katakan dia jujur. Ya, semua ada korelasinya. Sambungannya kayak apa? Ketika dia, ya bukannya dialah. Saya melihat manusia. Dia banyak mempunyai usaha. Usaha lancar di awalnya. Dia tidak mengetahui dia sudah salah di awal dengan meminjam uang yang sangat besar nominalnya, memperkembangkan usahanya. Disitulah dia sudah salah memilih uang untuk usaha. Manis di awal, sengsara di akhir. Harta yang raib itu nanti akan entah itu dibuat berobat. Dia nanti orang dimanfaatkan orang. Itulah harta yang tidak tahu asal usulnya. Hanya manis di awal saja. Kalau untuk orangnya saat ini saya ikuti, itu memang banyak daripada kesalahan daripada leluhurnya terdahulu yang mengkoleksi banyak jimat. Dari hal inilah yang justru menghambat rezekinya, yang akhirnya dampaknya mungkin membuat kacau pikiran hingga akhirnya galau karena saya tutupi daripada aura wajah itu. Saya buat menyeramkan supaya dilihat daripada orang. Orang tidak akan nyaman dekat dengannya, tidak nyaman berkomunikasi dengannya. Kalau melihatnya saya itu ya memang agak agak galak-galak gimana wajahnya gitu. Hitam. Kalau untuk yang mengendalikan marah-marah
Itu ya bukan level saya. Saya hanya memancing supaya dia keluar. Terus Sudah saya banyak yang saya rusak di dalam kepalanya itu. lu kok bisa begitu? Ya bisa. Terus bagi makhluk gaib, manusia itu kan sempit rezekinya. Itu karena kesalahan manusia kan begitu. Ya. Lantas kok sampai manusia kadangkalanya timbul daripada was-wasnya, gelisahnya dan lain sebagainya, itu golongan kamu lagi yang menciptakan atau golongan yang lain? Makhluk gaib sama-sama. Ya teman-teman saya, ketika sudah masuk berpenghuni di dalam jasad manusia itu, tidak hanya bertempat tinggal, pasti mengganggu, menggantikan, entah itu daripada pendamping, menggantikan ruh, menggantikan sukma, daripada yang sudah diganti itu. Golongan saya pasti akan membuat kegaduhan yang ditimbulkan manusia itu. Oh, terus untuk rezeki sendiri kan manusia memang Itu sudah diatur. ya diatur oleh Allah yang pasti seperti itu. Dan manusia itu kan ya diwajibkan juga untuk ikhtiar. Namun ketika ikhtiar ini menjadi hal yang lebih utama daripada Allah, itu berarti akan memunculkan energi negatif lagi. Saya mau giring manusia itu untuk bunuh diri. Apa gak kasihan kalau begitu? Ya jangan tanggung-tanggung. Kalau sudah berhasil untuk menggoyahkan pikirannya, menggoyahkan keyakinannya, manusia itu kan sudah berpasrah, sudah tidak ada jalan, tidak ada manusia yang membantu, mengkonsultikan apa masalahnya, tidak ada solusi semuanya. Terus selama ini kamu yang berhasil dari jimatnya, apa yang saja yang kamu kerjakan pada kehidupannya selain menutup pintu rezekinya? Wah banyak. Apakah kamu buat kehidupan Saya buat manusia? maksiat. Terus selain itu mungkin keluarganya kamu hancurkan dengan pertengkaran. Saya buat cekcok, adu mulut, keharmonisan yang seharusnya didapatkan daripada suami dan istri. Itu jarang dilakukan, malas-malasan. Kalau sudah, ya saya buat malas. Ya tidak setidaknya kalau sudah berketemu pasti tidak puas. Sudah jarang-jarang sekali main bertemu tidak puas. Wah, Dasar buto. suami dan istri kacau semuanya. Ya timbulnya nanti semakin pikiran itu nggak fresh gitu ya. Oke, itu wujud nyata dampak golongan gaib itu mengganggu pikiran manusia. Nah, itu saya tanya teman saya, Bapak Hamid. Nah, Bapak, kalau suatu kewajiban itu tidak terbayarkan dengan lunas, itu akan mengganjal di pikirannya. Betul mas, pusing. Oh, jadi hal itu kadang-kadangnya gaib seperti kamu mendapat hal seperti ini. Ya, Karena itu kan kadang menjadi suatu kebutuhan manusia ya Bapak. semua telah diisi daripada golongan kami. Oke. Terus kalau kamu sudah membuat porak-poranda seperti itu, lantas bagaimana caranya kembali kepada jalan yang sesuai dan mungkin nanti rezekinya kalau Sulit. sulit. Kok bisa mengatakan sulit? Ya sulit, karena masalahnya sudah dianggap sulit, tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya. Bukan, memang yang menyelesaikan masalah itu Allah. Ya manusia itu yang mempersulitnya. Oh, akalnya mempersempit sendiri gitu. Ya. Oh, itu wujud cerminan ketika hati Iya saja itu. sudah pasrah. Ini tidak ada jalan. Semuanya sudah saya lakukan. Tidak ada hasilnya. Minus yang didapatkan hutang dan hutang. Ya, akhirnya mengacaukan pikiran hati pikiran itu. Suka sekali saya dengan manusia yang sudah kehilangan arah, sudah berpasrah, inginnya mati, mengakhiri hidupnya. Itu dianggap manusia yang ya tidak dangkal itu. Udah terus kalau manusia mengakhiri Ya hidup. mungkin dia mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri, apa masalahnya hidup akan selesai.
Dia sebagai suami dimintai pertanggungjawaban anak dan istrinya. Tambah lagi dia mati konyol seperti itu. Alhamdulillah min dzalik. Tapi alhamdulillahnya bapak ini kan belum mati. Sudah saya giring kamu tuh. Iya, kamu kan hanya menggiring, tapi Allah berkehendak lain toh. Ya, terserah kamu. Nah ini kan ternyata Allah Bantu berkehendak saya lain. bantu saya. Untuk apa? Ya untuk menggiring manusia itu. Wih, kok enak kali kamu suruh bantu. Saya kan butuh bantuan, butuh teman. Kamu dibantu? Butuh. Sekarang bantuannya belum dicabuti jadi kecil. Apa ini? Sakit. Sallallahu alaihi Aduh. Muhammad. Aduh, jangan dipotong. Kembali itu normal. Ah. Memang kamu ini tidak bisa dijak kerja sama. Kamu ngajak kemungkaran ya enggak? Tawa lagi. Ya, itu sudah jadi tugas saya. Kamu jin. Ya, Butuh kan jin ya? Butuh jin toh? jin. Apa kamu nggak pernah mendengar Allah berfirman bahwasanya Allah menciptakan jin Panas. dan manusia? Panas saya mendengar itu itu. hanya untuk beribadah pada Allah. Tuh, Capek. kamu malah mengikuti manusia, mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Apa setiap hari saya harus ibadah terus? Loh. Tidak mengganggu manusia lagi. Kan tugas jin seperti itu. Kamu tahu? Tahu tapi saya tidak mau menjalankan. Kenapa? Berarti capek. kamu membangkang, mau Ya, dilaknat pasti membangkang. dari Allah saja. Wah, takut saya kalau disiksa nanti. Apa saya nanti dimintai pertanggungjawaban? Iya dong. Sama seperti manusia. Yang saya tahu jin itu umurnya banyak, umurnya panjang, lebih tinggi, lebih panjang daripada manusia. Apa nanti disiksa lagi? Ada kehidupan lagi? Saya tidak tahu. Yaudah. Saya nyaman seperti ini. Kamu nggak diajak mungkin untuk diajari Islam, disempurnakan. Apa enaknya? Apa untungnya? Panas yang saya rasakan. Kamu lihatin telapak tangan saya ini, dia siapa? Sallallahu alaihi Muhammad. Waduh. Ya Tentu maaf saja. kalau saya tidak sopan. Kamu tahu? Tahu. Bener tahu? Tahu. Jangan mengaku-ngaku tahu. Maaf Bener. kalau saya tidak sopan. Mau diajak Islam? Mau merasakan dulu? Tapi saya tidak tahu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara ibadahnya itu seperti apa Islam? Nanti kamu dirasakan iman Islam, hafal Allah dan izin guru saya Sang Hyang Nurjana yang masuk. Sallallahu iman Islam tambah dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin tenang bagi kamu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semakin nyaman jika berdusta, pura-pura atau berkhianat langsung ketahuan, dengan stamina itu langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa nyaman sekali? Lebih tenang sekali. Apa Saya ini? belum apa tidak? Ini apa? Itu iman Islam. Mau? Ya, saya mau. Ya udah panggilin dulu teman-temanmu semua. Itu bapak itu yang mengganggu dari jimatnya atau dari apanya. Ya, Dengan ilmumu yang lama itu pakai. tapi Sekarang hanya mendapat perintah untuk menggunakan ilmu yang lama. Perintah dari beliau sama dari izin beliau ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. terutama di pikiran itu yang membuat kesusahan-kesusahan. Kalau untuk golongan yang lebih tinggi, saya tidak bisa. Jin atau mungkin siluman aja. Ini hanya teman-teman saya. Ya, panggil teman-teman semuanya. Yang ada di pikirannya itu banyak sekali. Jadi bapak, pikiran bapak ini yang bernama yang mengganggunya semuanya, seluruhnya ketarik, bergabung menjadi satu. Tarik telapak tangan saya.
Sudah. Ya sudah bersyahadat sama-sama. Ikut apa yang saya ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau lafal Allah, iman Islam, syariat Islam, dan juga menjadi seluruh dengan lengkap masuk. Sallallahu ala Muhammad. Semakin dalam, semakin terang, semakin tenang, semakin nyaman. Tambah dalam. Jika berdusta pura-pura atau berkhianat murtad, teman saya meledak. Sallallahu ala Muhammad. Kembali ke wujud asal kalian masing-masing, muslim, dan selengkap seluruh piranti-piranti yang dibutuhkan. Sallallahu ala Muhammad. Apa yang kalian ambil dari tubuh orang ini, kembalikan semuanya. Ya. Antaranya bersikap menghalang padanya itu ilmu kalian semuanya untuk berjuang. Sallallahu ala Muhammad. Sudah saya kembalikan. Sudah semua kotoran kalian ambil. Iblis atau apapun dengan kelemahan yang kamu punya, ambil semuanya. Gasnya masih ada. Ya, dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Powernya ilmu yang kamu terupdate. Semua kotoran-kotoran yang saya tinggalkan dalam jalan itu balas juga itu yang masih lagi. Semuanya balik dan memang ada sedikit gangguan kepada orang yang tidak suka, tapi itu tidak pengaruh sangat. Tidak berpengaruh sangat. Tidak sangat berpengaruh kuat gitu maksudnya. Ya. Karena kadang manusia kan mengingatnya yang dari orang lain dulu, hingga yang dari dirinya sendiri lupa. Itu harus disambungkan lagi supaya dia tidak stres. Ya itu kembalikan nanti. Nanti kan saya sarankan orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang saya gunakan dalam jasad orang yang foto ini yang bernama Semun dan dibantu perbaiki setiap salurannya, normalkan kembali, dorong keluar mudah seluruh kotoran, racun dan semua efeknya. Sallallahu alaihi keluarkan mudah, dibuka semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Adakah pesan yang ingin kamu sampaikan kepada seseorang ini? Putuskan dulu perjanjian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin guru saya sebelum percaya saya mau pedang. Putus semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terputus total. Semakin terputus, tidak tersambung sedikit pun kepada gaib-gaib yang sudah bersamakan saya dan pasukannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya sudah. Sudah.
bisa kamu memberikan pesan atau sedikit nasihat untuk seseorang ini supaya nanti tidak berputus asa ketika mendapat ujian-ujian dari rezeki lah atau ujian-ujian yang lain. Ya, untuk orang itu jangan berpikiran sempit. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan, sudah dinas, tercatat semua yang terjadi. Tinggal manusia menjalaninya. Karena di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di mana kemudahan itu, kalau manusia bersyukur, pasti akan ada kemudahan-kemudahan yang lain. Dan juga orang itu juga ibadahnya juga jangan bolong-bolong lagi, perbaiki lagi, dan juga tahu kewajiban sebagai suami. Jangan bermaksiat lagi. Kalau dia jernih, nanti bertobat. Apa yang dia lakukan di masa lampau itu disesali dengan penuh kesesalan di dalam hatinya. Nanti akan perlahan-lahan masalah-masalahnya akan diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara yang benar, bukan asal-asalan. Tobat kalau sendirian pasti akan diganggu. Karena tobat itu ada tata caranya, ada ilmunya, ada manusia yang diutus oleh Allah untuk mengajarinya, untuk kembali. Oke, itu ya pesanmu ternyata. Sebenarnya introspeksi diri, kembali ke diri dan perbaiki diri itu kunci utamanya. Gak usah menyalahkan pihak mana-mana lah, pada intinya kan di situ. Dan kembali kepada Allah dengan cara-cara yang sesuai. Garis besarnya kan seperti itu ya kamu pesankan tadi. Nah, semoga paham pribadi orangnya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika tadi sempat menggoda, mengganggu Anda dan pasukan. Ya, wajar kalau saya seperti itu. Karena sikap saya seperti itu. Ya, sekarang udah agak kuat lagi kalau sama jin perempuan. Ya, lebih biasa saja. Lebih tenang. Tidak seperti tadi. Jadi kalau ada gejolak yang kuat perempuan itu berarti golongan seperti kamu tadi yang fase itu masih kuat ya? Iya. Padahal saya itu ya melihat ya wajar lah fenomena yang seperti itu. Ya sudah, silakan berjuang keluar. Sebelum keluar saya mohon dan izin beliau. Ini perintah untuk kalian masuk. Allah. Ya. Masuk perintahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya bereskan itu. Monggo silahkan keluar. Terima kasih sudah membimbing golongan-golongan seperti kami. Iya, dan tidak tahu menau apa itu Islam. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semuanya. Keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di iktibar kesempatan konten kali ini bahwasanya ketika kita sebagai pribadi manusia terhalang rezekinya atau setiap ikhtiar yang kita kerjakan itu mengalami kebuntuan, nah itu selalu kami sampaikan bahwasanya kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Ya kita mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dengan tatanan niat dan cara-caranya itu yang benar. Dan terlebih kita sendiri pun tidak asal-asalan dan perlunya mensyukuri segala sesuatu apapun itu yang sudah Anda alami. Karena apa? Ketika kita mengalami kesusahan, belajar menerima, belajar itu, Allah pun akan memberikan kemudahan-kemudahan yang akhirnya nanti akan ditunjukkanlah hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kefahaman. Semoga saja dari konten ini bisa diambil hikmah dan itibarnya. Lebih-lebih kita sebagai pribadi manusia pun dimudahkan rezekinya dan dimudahkan untuk beramal. Nah, itu kuncinya juga. Dan dari kami, tim Pemuda Gaul Nusantara dan juga Padepokan Gaul, jika banyak kekurangan, kesalahan itu atas kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan atau sebuah kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurut kami kita manusia itu salah, belum tentu pula menurut Allah itu salah. Jika menurut kita manusia itu benar, belum tentu pula menurut Allah itu benar.
Tetap semangat. Salam dari kami yang muda yang berkarya. Semoga selalu semuanya diizinkan untuk melaksanakan kebaikan dimanapun kita berada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.